gitu ya, tentang orang muda juga. Dan kemudian kita sudah membangun platform bersama gitu ya, untuk kenapa kita harus bergerak, kemarin sudah sampai di situ. Nah hari ini kita akan kembali ke organisasi kita masing-masing untuk lebih menajamkan lagi apa sih sebenarnya yang mau dilakukan bersama. Saya mau minta Ibu Subietet untuk menyanyikan sebuah lagu ya. Mau di sini apa mau di depan Ibu? Depan ya? Di depan aja. Tepuk tangan dong. Bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putri yang tercinta dan yang sangat saya banggakan. Perkenankanlah ini mau menarik itu ya kaleng kosong ini. Ya, mohon maaf nanti kalau mengganggu pendengaran anak cucu beserta bapak ibu. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi berdoa untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya pajangan? Biar sudah tua tetap melayani. Mengapa ya harus malu? Mengapa ya harus loyo? Rambut memutih, kulit keriput tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, lutut-lutut merasa sakit, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi langsung senam bersama-sama. Siapa bilang lansia hanya merepotkan? Hidup sehat, damai dan sejahtera. Mengapa ya harus malu? Mengapa ya harus loyo? Rambut memutih, kulit keriput tidak masalah. Biar lutut, biar umur tinggal bonus, lutut-lutut merasa sakit, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Semangat, salam lansia. Muda-mudi semangat enggak? Semangat. Malu dong sama lansia. Ini tadi dari ujung barat. Saya mau nawarin juga sih, katanya Bapak Ibu Fasilitator Ulum, boleh kalau ada dari Ama yang mau nyanyi juga. Dina atau Ama boleh. Siapa yang mau nyanyi? Oke. Kita satu lagu dulu. Mars Lansia. Yang masih diingat hanya Mars Lansia. Ya, oke. Dari satu masa saya bantu saja, selebihnya nanti Bang Boro yang ngatur. Kami para usia seluruh Indonesia mau tetap Berdaya guna bagi diri dan keluarga, tingkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat, bertakwa kepada Tuhan yang melimpahkan rahmat. Periksa kesehatan dan kesehatan, mencegah penyakit dan
hati Papua, sambut masa yang akan datang. Hidup pun meninggal, masa tua bahagia. Terima kasih. Terima kasih Mama dan juga Noven sebagai penyanyi latar. Ini adalah hari terakhir teman-teman dan waktu kita untuk mendiskusikan menuntaskan pijakan bersama ya. Kalau perjuangannya belum tuntas tentu saja, itu sebabnya kita berkumpul di sini dan menyepakati common platform atau pijakan bersama untuk ke depan. Kita ada waktu sampai dengan jam 12 ya Mbak Adi ya, untuk bagaimana kemudian apa yang sudah kawan-kawan sepakati kemarin itu bisa kita bunyikan, bisa kita gaungkan gitu ya, bisa kita perluas gitu. Dan kalau enggak dia hanya menjadi dokumen saja. Banyak sekali pertemuan-pertemuan konsolidasi, merumuskan, menghasilkan sesuatu bersama-sama, kemudian udah berhenti sebagai dokumen gitu. Jadi apa yang bisa nanti kita lakukan supaya ini menjadi dokumen yang living dokumen ya, dokumen hidup, dokumen yang terbuka, berjalan dan bisa terus-menerus dijadikan sebagai acuan bergerak bersama. Ya, kemarin kawan-kawan, ibu bapak dan teman-teman muda menyepakati bahwa perjuangan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu ini harus dirawat dan terus diteruskan ya oleh orang muda ya, dengan berbagai alasan. Kita sudah diskusikan, ini adalah alasan-alasannya. Saya tidak perlu membacakannya lagi satu persatu. Nah, karena alasan ini maka perlu ada upaya-upaya yang harus dilakukan bersama-sama. Ada 4 ranah yang perlu dikerjakan gitu ya, yang perlu dipengaruhi, yang perlu dilakukan, dikonsolidasikan. Yang pertama adalah pada ranah negara. Pada ranah negara ini kemarin ada upaya mengawal implementasi Impres nomor 2 tahun 2023 di tingkat pusat dan daerah, termasuk mendorong memorialisasi terkait pelanggaran HAM yang berat baik digital maupun fisik ya. Kemarin itu Mbak Narso mengingatkan memorialisasi digital ini, tetapi kemudian Mas Isnur mengatakan sepertinya kita butuh museum fisik juga. Oke, kemudian mendorong pemerintah untuk membuat kurikulum sejarah yang lebih valid serta pengintegrasian sejarah pelanggaran berat HAM masa lalu pada muatan lokal ya, karena kemarin kalau kata Om Peter dan Om Barto sebenarnya kalau berat ya, kalau di kurikulum itu agak prosesnya panjang ya. Sehingga kalau mau masuk di muatan-muatan lokal, kawan-kawan bergerak mempengaruhi yang muatan lokal juga boleh. Kemudian mendorong pemerintah untuk meratifikasi konvensi penghilangan paksa yang saat ini masih tertahan di DPR ya. Update-nya begitu ya, Mas ya. Jadi sampai sekarang ini belum diratifikasi dan kita adalah berpotensi menjadi korban semua rakyat Indonesia sebenarnya berpotensi ya menjadi korban karena tidak ada jaminan ke depan atau kapanpun. Kita tidak ingin ini terulang gitu ya, tetapi perlu didorong ada kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan rasa aman bagi warga negara rakyat Indonesia. Kemudian mendorong adanya penataran HAM serta sejarah Indonesia yang baru bagi ASN, PPK, TNI dan Polri ya. Jadi aparatur negara itu penting untuk punya perspektif HAM ini. Ini pada ranah negara. Pada ranah masyarakat publik luas ya, menjaga masyarakat dari ide-ide ekstremisme dengan mensosialisasikan kesadaran HAM, memperbanyak produksi dan distribusi narasi dan sosialisasi mengenai sejarah masa lalu,
memperbanyak strategi-strategi kampanye gitu ya. Kalau tadi produksi narasinya yang dibanyakin, kalau yang ini strategi-strategi kampanyenya gitu ya, mau pakai lini atas, lini bawah gitu ya. Kalau buat teman-teman yang tidak terjangkau oleh internet, mungkin perlu juga tetap dipikirkan bagaimana strategi kampanyenya. Kemudian melibatkan orang muda dalam memperjuangkan hak-hak korban, mulai dilibatkan ya mereka. Kayak mau calling gitu ya, panggilan buat orang muda yang mau gitu, jadi kayak volunteer gitu ya. Dan sekarang orang muda saya nggak tahu ya, kayaknya ada lifestyle juga ya, kalau mereka itu peduli lingkungan gitu ya, peduli HAM, peduli begitu nggak, Inai? Itu menjadi gaya hidup orang muda juga sekarang gitu, atau itu menjadi value baru kan di kelompok anak muda. Mereka peduli meskipun tidak bisa komitmen dalam waktu menetap panjang, tetapi mereka menunjukkan gitu ya, gaya lah keren. Iya keren lo bisa ini peduli lingkungan gitu ya, bentuk eksistensi orang muda. Nah, keren lo kalau peduli HAM gitu kan. Kemudian melibatkan orang muda dalam organisasi gerakan HAM. Lalu di ranah pendampingan korban, memperbanyak ruang temu diskusi lintas generasi, ya ini terutama di lingkungan keluarga. Kemudian memberikan peningkatan kapasitas atau pelatihan-pelatihan bagi orang muda keluarga korban, melakukan pendampingan tidak langsung termasuk keluarga korban dan masyarakat sekitar korban gitu ya. Jadi kadang perlu juga bikin pelatihan pendekatan kayak belok gitu ya caranya gitu ya. Jadi melibatkan orang-orang lain yang tidak langsung pada keluarga korban, tetapi mereka sebenarnya punya kalau digerakkan punya daya dukung ya bagi keluarga korban. Ini pengalaman kawan-kawan di NTT juga ya. Kemudian memperbanyak produk pengetahuan, melakukan pendekatan psikologis, di saling mengecek, saling mengupdate. Kemudian memperbanyak produk pengetahuan, memberikan pendampingan ekonomi, melakukan karena banyak yang memang nggak bisa menunggu sampai proses perjuangan di ranah hukum dan kebijakan itu tanpa menyentuh kehidupan sehari-hari, kesehatan, makan dan lain-lain gitu ya, itu yang tidak perlu bagaimana ini bergerak bersama-sama untuk menyentuhnya. Melakukan pendekatan personal dengan keluarga korban, memberikan reward kepada ini kayaknya yang pendekatan personal karena ada beberapa kasus keluarga masih sulit bisa memberikan dukungan ya. Kemudian memberikan reward kepada pendamping muda, mengapresiasi kawan-kawan muda yang mau terlibat di dalam proses pendampingan, entah memberikan akses pelatihan kan atau apapun bentuknya. Kemudian mengupayakan dukungan finansial sumber daya baik dalam bentuk crowdfunding, buka donasi atau kayak yang dilakukan IKA dengan GBS give back sale gitu ya, macam-macam. Pada ranah organisasi atau kelompok masyarakat sipil ini membicarakan kita kalau yang ini membicarakan kita. Organisasi atau kelompok masyarakat sipil melakukan upaya-upaya konsolidasi yang bisa menghubungkan korban, keluarga korban dan masyarakat. Ini kayak membantu proses-proses rekonsiliasi kultural berjalan gitu ya. Kemudian memperbanyak strategi kampanye, ini tadi utama ya. Memperbanyak diskusi pemahaman tentang HAM atau sejarah dan kebijakan. Kemudian membukakan akses dukungan sumber daya kepada komunitas, jadi kayak support group gitu ya untuk dukungan sumber daya. Kemudian mendorong implementasi kebijakan HAM, ini kayaknya dorongan supaya kawan-kawan tetap mengawal di isu advokasi kebijakannya ya. Kemudian melibatkan orang muda dalam gerakan dengan berbagai cara kreatif, jadi menggerakkan pada hobi mereka, skill mereka dan mengaktifasi simpul-simpul gerakan di daerah dan perlu juga kelompok masyarakat sipil memiliki kerangka kerja bersama yang bisa digunakan secara luas baik di nasional maupun daerah. Teman-teman, ini semuanya adalah hasil kerja kawan-kawan sampai dengan kemarin sore kepada kawan-kawan muda. Ini saya mau ngikutin videonya Pak Mir pada kawan-kawan muda
Poppy atau Lina, apa yang menggerakkanmu untuk kamu mau dan terlibat di dalam gerakan ini, memperjuangkan ini? Baik, yang menjadi spirit atau dorong untuk gerak itu kita pemuda harus punya semangat dan keberanian. Semangat dan keberanian. Semangat dan keberanian. Ada lagi? Atau Poppy mau menambahkan? Alasannya apa kok mau terlibat? Iya, alasannya apa? Baik, alasannya kami orang muda harus berani mengangkat hak martabat para korban. Oke, saya tambahkan dari teman Rina dan Poppy. Yang menjadi alasan saya untuk bergerak sebagai seorang pemuda untuk bergabung dalam organisasi lembaga ini, itu ada dua saja. Yang pertama empati, dan yang kedua peduli. Empati terhadap apa? Empati terhadap korban-korban HAM berat masa lalu. Kepedulian terhadap korban masa lalu untuk terus berjuang. Karena pernah dikatakan kemarin bahwa orang muda itu adalah garda depan bagi kemajuan bangsa. Karena kalau bukan kita siapa? Seperti itu, kita itu adalah penerus. Makanya harus ada empati dan peduli dalam diri. Itu saja saya sampaikan. Oke, siapa lagi? Apakah ada yang masih mau bicara sebelum ya, Om Barto? Saya mau nitip mic doang. Mau nitip mic doang. Mungkin kita bisa nanya nih sama Mbak Yati. Mbak Yati yang baru datang sekarang langsung ditodong aja nih. Kenapa nih Mbak Yati sangat setia dan sekarang jadi tim pengarah di Insani bareng Mbak Uci? Saya kesini sebenarnya mau mendengar, mau mendengar karena kalau todongan Mbak Ajeng tadi itu apa? Oh halo, ya mendengar itulah salah satu cara yang membuat saya bisa bertahan dari mendengar dengan baik, mendengar dengan seksama, mendengar dengan hikmat, bukan mendengar menempatkannya sebagai saya lawyer, saya aktivis, saya pejuang kalau Bu Mir bilang, tapi saya adalah manusia yang sedang mendengar manusia. Ini karena reflektif kali ya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan personal, saya setuju dengan Edo. Awal-awal saya masih muda, saya merasa ini perjuangan, saya merasa ini sesuatu yang heroik begitu. Tapi panjang perjalanan waktu, enggak. Saya bukan lagi berjuang, saya bukan lagi menjadi pahlawan untuk siapa. Tapi saya sedang belajar untuk diri saya sendiri. Saya sedang berjuang untuk memanusiakan diri saya sendiri. Kayaknya itu yang paling membuat saya bisa sampai sekarang. Walaupun kalau dibilang sudah lama itu bukan kebanggaan lagi. Bukan kebanggaan, itu malah rasa malu, tidak enak dengan korban, Bu Sanu, Bu Miri, semuanya. Tapi sekali lagi ada yang di luar kontrol kita yang tidak bisa kita penuhi. Kadang itu juga yang saya pelajari, kita hanya bisa bersama. Kita hanya bisa terus sebagai sesama manusia saling mengasihi. Ini cara kita untuk saling mengasihi. Apapun hasilnya, bagaimanapun ujungnya, kita tidak bisa menentukan. Karena kalau kita berharap dan kita yakin kita bisa menentukan, biasanya akan mudah membuat kita frustasi dan akhirnya memilih untuk tidak bisa bertahan lama. Ada dua yang perlu dijawab. Yang pertama, siapa saja yang bisa diajak sebagai teman bergerak? Ya. Sebagai teman ini, karena kawan-kawan tadi bicara soal upaya-upaya yang perlu dipengaruhi, itu ada 4 ranah ya, 3 ranah di luar yang keluarga, korban dan keluarga ya ada. Maka kita buat di sini 1 negara, ranah negara, 2 kelompok masyarakat sipil. Kelompok masyarakat sipil ini banyak, baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir gitu ya. Baik yang civilized maupun yang uncivilized. Dulu FPI juga ternyata adalah bagian dari organisasi masyarakat sipil itu ya. Oke, udah nggak ada ya? Hati-hati nih ya.
Oke, kemudian di luar dari kelompok masyarakat sipil ada yang lebih luas adalah publik luas. Tadi ranah itu menjadi salah satu yang menjadi perhatian kawan-kawan. Saya akan mengajak kawan-kawan untuk menuliskan dan menempel. Ini kita mau cari kawan, ya, bukan mau cari lawan. Orang-orang atau aktor-aktor atau institusi yang bisa kita dekati, lembaga negara yang bisa didekati, ada nggak? Hah? Contohnya? LPSK salah satunya, ya. Itu institusi, ya. Jadi kalau ada organisasi, institusi lain atau lembaga lain yang menurut kawan-kawan ini kelihatannya lebih dekat, gitu ya. Atau ada aktor, ya, meskipun institusinya kelihatannya meragukan, tetapi sebagai seorang aktor di dalam negara dia punya pengaruh yang kuat, nggak apa-apa kawan bisa menulis. Kemudian di kelompok masyarakat sipil, ya, siapa kira-kira kawan-kawan bisa identifikasi lagi? Ada banyak sekali sebenarnya kelompok masyarakat sipil yang belum kita ajak, belum kita sentuh. Kemudian di level publik ini siapa? Kalangan profesional kah, atau mahasiswa kah, atau silakan teman-teman nanti yang identifikasinya. Lalu yang kedua, nanti ini pertanyaan terakhir ya, yang kita jawab nanti yang siapanya dulu teman kita. Nanti ada pertanyaan terakhir mengenai metode. Kalau kawan-kawan tadi sudah menyepakati kerangka bergeraknya, gitu ya. Lalu bagaimana metode kita agar ini bisa digaungkan, bisa didistribusikan, dan bisa diperluas menjadi pijakan bersama oleh banyak kelompok. Jadi kelompok lain juga tahu, oh ini ya yang menjadi perhatian, bisa ikut diperjuangkan misalnya. Ini ya? Iya. Warnanya disamain ya. Siapa yang kuning ini? Mendes. Siapa yang kuning? Kuning, ingat kuning OMS, merah masyarakat, biru negara. Tokoh adat, tokoh agama. Apa tadi, Mbak? Tapi apa yang aku takut nakes? Oh, nggak perlu diganti. Nakes di sini. Ini kuning di mana ada kuning? Organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan. Himpunan Psikologi Indonesia. OMK tulis organisasi. Keagamaan. Ada yang mau diklarifikasi dari sini? Kayaknya tadi teman-teman saling mengingatkan ya proses menulisnya ya. Jadi kemungkinan tidak akan ada yang tumpang tindih. Nah, kita tidak akan bicara soal strategi komunikasi dengan mereka seperti apa karena pasti berbeda-beda. Biarlah itu menjadi keluasan dan kekayaan masing-masing. Mungkin teman-teman di Banyumas berbeda, teman-teman di Solo beda, teman-teman di Sika beda, ya, teman-teman di Jakarta juga berbeda cara berkomunikasi dan metode bagaimana mengajak mereka untuk terlibat. Teman-teman, terima kasih banyak buat semuanya. Cukupkah? Ya, seluruh proses fasilitasi sudah selesai. Semua tahapan pertemuan kita ini sudah kita lalui, sudah ada kesepakatan, sudah ada hasil rembuk, dan Mbak Nil tadi juga sudah mengingatkan beberapa poin-poin penting. Mengucapkan terima kasih banyak, dan kami mohon maaf jika di dalam menemani teman-teman banyak kekurangan-kekurangan. Terima kasih sudah mengawal proses forum lintas generasi selama 3 hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan ini, mungkin ada sambutan penutup dari Direktur Indonesia untuk Kemanusiaan
Pada Bapak Sugiarto, silakan. Menteri SDM. Oke, baik, selamat siang. Ina, Ama, dan juga teman-teman orang muda ya dari Sekber, PPH. Saya sangat terharu, bangga, dan juga sebetulnya juga penuh harapan. Karena 3 hari ini saya mencermati terus ya sampai tadi gitu, dan sangat terkesan sekali gitu ya dengan pertemuan kita. Dan alhamdulillah kita sudah sampai tahap ini, meskipun dalam perjalanan kita tidak terlepas dari sejarah panjang juga ya perjuangan kita, terutama KKPK sebetulnya sudah menorehkan kita bisa merajut bersama. Kemudian kita sampai hari ini, saya juga tadi bilang Bumir, hari ini adalah hasil dari perjuangan kita dari dulu gitu. Jadi apa yang kita nikmati saat ini adalah perjuangan kita ketika kita bentuk KKPK, kemudian sekarang ini hasilnya. Nah sekarang ini kita mau bagaimana untuk ke depan. Jadi kita berharap punya impian 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kita mau seperti apa dalam merawat keadilan di Indonesia gitu. Kita mau juga bahwa sebetulnya better together itu bermakna tadi Bumir juga bilang lintas generasi, sebetulnya intisari dari better together ya lintas generasi. Jadi kita selalu berbicara dengan lintas generasi, meskipun nanti juga orang-orang muda juga punya ruang sendiri, ruang belajar sendiri untuk bisa memahami, kemudian juga merawat keadilan untuk masa depan di Indonesia lebih baik. Kami dari Indonesia untuk Kemanusiaan sebagai lembaga sumber daya juga kami mendukung inisiatif-inisiatif, dan bersama-sama sebetulnya ya kita duduk bareng, kita jalan bareng, kita ya berjalan beriringan gitu untuk merawat keadilan dan juga bersama-sama dengan para pendamping yang saat ini memang sedang berjuang juga ketika kebijakan lahir ya yang tentu berpihak ya pada korban, tapi kita juga butuh realisasinya gitu. Konkretnya seperti apa? Kita tetap terus dalam satu garis bersama-sama. Nah, better together adalah salah satu pengikat kita gitu ya. Jadi kita lepas lintas dari proyek, lintas dari program, lintas dari kita punya uang atau enggak, kita tetap harus jalan seperti pendahulu-pendahulu kita yang udah mendului itu ya, misalnya Bumir atau Bu Uci, KKPK, teman-teman dulu kan sudah mengawali, jadi kita teruskan. Mbak Ani gitu, dan ada Mbak Aryo dan Ina Mama semua di sini gitu ya. Itu semua kan yang dulu menorehkan tapak-tapaknya. Jadi ke depan ini tentu kita membuat tapak-tapak baru ya untuk yang sekarang ini mulai kita menyusun langkah-langkah baru, strategi-strategi baru yang lebih komprehensif lagi. Terima kasih, dan saya yang mengatasnamakan teman-teman ada Agidia, terima kasih, thank you atas segala bantuannya ya untuk memfasilitasi semua. Kemudian ada Osi, teman-teman Dika semua, kami terima kasih, dan kami juga mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyelenggarakan ini ya, dalam penyelenggaraan ini, baik masalah kamar atau tiket atau makan yang kurang cukup gitu ya atau nyari sendiri malam-malam gitu ya, malam-malam di mana nih kita mau cari GoFood atau mau keluar. Kami mohon maaf karena memang keterbatasan kami juga, dan ke depan semoga kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih untuk semuanya. Oh iya, terutama fasilitator yang ulung, yang ulung. Itu kita hapus lah untuk fasilitator kita, Mbak Ajeng dan Mbak Ani yang luar biasa, yang sudah mempertemukan kita pada suasana yang saya merasakan hanyut ya dalam suasana kita gitu, suasana kebersamaan kita, suasana better together gitu ya. Jadi saat ini kita better together untuk sekarang dan sampai nanti. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam perjuangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sugiarto atas sambutan penutupnya. Tidak terasa kita sampai di penghujung. Namun
ini bukan berarti akhir ya, karena seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa nanti pasca makan siang kita ada selebrasi bersama, performan, dan teman-teman juga bisa mendaftar ke saya untuk kita bagi urutannya siapa yang akan tampil lebih dulu sebagai ajang atau apa ya, api pembuka untuk semangat kita bersama memperjuangkan apa yang tadi kita diskusikan bersama. Agar lebih suasananya akrab karena kan bagaimanapun sudah muda, pernah muda ya. Iya. Lintas generasi. Pengen balik muda. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak. Proses kegiatan ini berlangsung berkat semangat luar biasa dari Ina Amadi, dari jauh dari Sika ke sini. Juga para kakak Popi, kakak Rina, kakak Sedi, Bang Noven, dan kawan-kawan lain juga dari para Simba yang sudah jauh menempuh perjalanan, Mbak Naryo, Mbak Kastina, Mbak Sumiati atau Mbak Bedek, terus ada juga Mbak dari Mbak Suyatmi, kemudian ada Ibu Rumina, Ibu Sanu, Oma Sanu ya. Lalu juga teman-teman dari Sekber 05, PBH Nusra, dari Ikohi ada Mas Putra Nusantara, kemudian Mas Dingga, juga dari Forum Generasi Muda, Mas Igun, Mas Edo, dan juga Mas Satrio, Mas Gebgar, Mas Arianti. Banyak saya sampai menghafal nama-namanya. Dan tidak lupa para CEO-nya ya, Om Bartol, Mas Edi, dan juga Om Sergius. Pundi Insani jangan lupa nih. Oh, Pundi Insani tentunya. Mbak Uci, Bu Miriam, Mbak Anik, Mbak Kayati. Dan yang belum disebut tadi saya, Bapak Nicholas ya kan. Dari pamflet, Kak Inaya dan Kak Nafila. Dan dari Solidaritas Indonesia, Bara Santi, ada Mas Kristiono, Mas Bayu Cahyadi, dan tentunya teman-teman waktu lain juga yang sangat berpengaruh dalam proses rekaman ini, Kak Tariska dan Kak Ira, dari tim My Broadcast juga, Bang Ilyas dan juga Bang Wildan, serta yang nggak mungkin saya lewatkan, tim Indonesia untuk Kemanusiaan, ada Mbak Lina, Osi, Mas Sarjo, Meska, Mbak Eva, dan juga Mas, dan tentu juga Agi. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa dari masing-masing. Semoga ini bukan hanya menjadi penutup, tapi benar-benar memang menjadi pembuka untuk momen selanjutnya. Berdoa menurut kepercayaan yang kalian masing-masing. Kita mulai saja ya semuanya. Kalau masih bisa besok bawa. Dan 1, 2, 3 fokus ke arah panggung ekspresi kita. Ya, ke arah saya yang manis ini. Ke panggung Forum Lintas Generasi, panggung ekspresi kita bersama. Ini semoga menjadi api semangat kita ya, bahwa apa yang tadi sudah disampaikan, direnungkan, refleksikan, tidak berhenti sampai di sini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih masih setia hadir di sini. Energi positifnya sangat hangat ya untuk kita semua. Mungkin ini panggung ekspresinya kita namakan panggung Better Together ya. Ada banyak yang sudah mendaftarkan penampilannya, tapi ini masih dibuka selebar-lebarnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tergugah hatinya, aku juga ingin tampil, oh monggo daftarkan saja ke Agi gitu, agar Agi catat. Kita buka pertama dan yang paling utama dari Kakanda Edo Johan akan memberikan penampilan pertamanya membuka acara
panggung Better Together kepada Kakanda Edo. Mohon perhatian semua, izinkanlah saya untuk membacakan puisi. Puisi ini adalah hasil tulisan saya sendiri. Jadi kalau jelek pasti, kalau saya minta angin pun turut membawa bau harum yang dirindukan, bau dari lautan, danau, sungai. Laut semakin hitam menuju kematian. Mengapa angin membawa bau busuk menjijikkan, aroma pengembangan sumber energi dan pangan. Sawah ladang pun hilang, berganti resort dan perumahan. Danau kian suram menunggu ujung penghabisan. Oh, mengapa angin membawa bau busuk menjemukan, aroma limbah dan sampah. Kampung-kampung dipindahkan, diganti normalisasi dan taman. Sungai dibelakangi dan dilupakan. Oh, mengapa angin membawa tikus selokan mencuri uang rakyat, jua selokan merampas kekayaan alam. Genangan hitam selokan telah melanda kita. Bau busuk menyebalkan, bau kehancuran peradaban dan kebudayaan. Terima kasih. Mari kita foto bersama sebelum kemudian dilanjutkan dengan santap siang. Silakan. Pakai seragam kumpul di. Oke, tahu.